harus belajar di universitas, D3 ataupun sarjana teman-teman. Baru kalian dapat mengerti, memahami apa ini teman-teman. Ya. Halo teman-teman, di hadapan kalian saat ini sudah ada beberapa macam jenis ilku atau biasa disebut sebagai kapasitor. Ya. Kapasitor ataupun ilku itu terbagi dua ya teman-teman. Ada kapasitor polaritas, ada kapasitor non polar. Ya, saya bisa dulu. Nah, yang saya sudah kumpulkan di sini teman-teman, ini adalah ilku atau kapasitor yang sering digunakan atau sering ditemui di berbagai macam rangkaian kelistrikan DC ya teman-teman. DC ya, arus arah. Ya, ditandai dengan apa teman-teman? Ditandai dengan adanya garis putih di sisi kirinya dan di sebelahnya tidak ada teman-teman. Nah, garis putih ini biasa disebut sebagai katoda atau kata lainnya bisa juga disebut sebagai negatif. Sebelah sini sebagai positif. Oke ya teman-teman, perhatikan ya teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Ilmu ini gak akan kalian dapatkan sekolah kalian 12 tahun ya teman-teman. Minimal harus belajar di universitas, D3 ataupun sarjana teman-teman. Baru kalian dapat mengerti, memahami apa ini teman-teman. Ya, jalan pintas adalah belajar secara otodidak teman-teman. Ya. Di zaman era teknologi ini kalian bisa cari di YouTube atau di media-media online manapun ya. Ada teman-teman. Kalau kalian mau belajar, ingat ya teman-teman, perhatikan baik-baik. Dengarkan ini teman-teman. Ini adalah ilmu yang tidak akan kalian jumpai di sekolah. Di sini teman-teman, di ini semua ada tulisan-tulisan dan angka-angka teman-teman. Apa saja itu? Menunjukkan apa dia? Salah satu contohnya ini teman-teman. Di sini ada ilku 400 volt 100 UF. Ini adalah spesifikasi dari ilku ini teman-teman. Apa itu 400 volt? 400 volt adalah rating atau kemampuan yang dapat diterima oleh si ilku ini tadi, yaitu 400 voltase DC teman-teman ya, bukan AC. Apa jadinya? Kalau teman-teman gunakan ilku yang berpolaritas yang harusnya untuk kelistrikan DC, teman-teman kasih dia teman-teman beri dia tegangan AC teman-teman. Apa yang terjadi? Ilku ini bisa saja meledak, bisa saja cuma meleleh teman-teman. Keluar cairan dia di sini, atau di sini menggelembung teman-teman, dan itu berbahaya. Oke, jadi 400 volt adalah rating dari kemampuan ilku ini teman-teman. Berapa volt yang boleh atau batas maksimal dari ilku tersebut. Nah, bagaimana caranya agar ilku ini tidak rusak? Harus di bawah tegangan 400 volt teman-teman. Batas amannya adalah 80% dari spesifikasi yang tertulis di sini. Contoh 400 volt maksimal, teman-teman berikan dia tegangan di 250 volt DC ya teman-teman. Kemudian yang di bawahnya ini teman-teman 100 UF atau cara membacanya U ini sebagai simbol mikrofarad, F ini farad, jadi mikrofarad. Oke, seperti itu, paham ya teman-teman? Angka inilah yang menentukan dia sebagai ilku polaritas. Artinya ilku ini dapat menyimpan energi listrik ataupun arus listrik secara sementara, penyimpanannya sangat kecil. Ini mirip seperti baterai teman-teman, hanya saja penyimpanannya sangat kecil.
Dan untuk simbol yang ada di sini jelas ya teman-teman, mikrofarad, bukan mAh. Kalau mAh itu kan yang kita temukan di baterai, 1000 mAh, 2000 mAh, kan gitu teman-teman. Kalau pada ilku itu simbolnya adalah mikrofarad. Walaupun dia mirip-mirip teman-teman, baik baterai, baik si ilku ini dapat menyimpan energi listrik. Hanya saja penyimpanannya untuk si ilku sangat kecil, sedangkan baterai bisa lebih besar dan sangat jauh teman-teman. Terus apa kelebihan dari ini? Walaupun dia sama-sama dapat menyimpan, masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya teman-teman. Si ilku ini memang peruntukannya bukan untuk menyimpan daya yang besar-besar ya teman-teman, malah lebih ke untuk menstabilkan tegangan arus listrik DC, bukan sebagai penyimpanan seperti baterai ya teman-teman. Oke. Jadi 100 UF ini ya teman-teman, sekali lagi untuk menunjukkan kapasitansi dari ilku ini, ilku polaritas ini, atau ilku untuk khusus arus DC teman-teman. Walaupun ada beberapa kasus, beberapa case, singkat saja teman-teman, bisa ini digunakan kelistrikan DC yang kecil ya teman-teman, bisa untuk bypass filter audio misalnya ya. Jadi output yang ke speaker audio itu ke speaker, output audionya yang mengarah ke speaker untuk bypass filter sederhana. Kapasitor di sini atau ilku ini juga dapat digunakan untuk menyaring frekuensi atau frekuensi apa yang dapat disimpannya dan dikeluarkan dan dilewatkan oleh dia ini, frekuensi di rentang berapa kilohertz ya. Oke, sampai situ aja dulu teman-teman ya. Kita fokus belajar ke mengenal ilku polaritas dan non polaritas dan membaca spesifikasi daripada ilku ini. Oke, paham ya teman-teman? Nah, ini dari sebelahnya teman-teman, secara fisik, secara visual jelas ya, dari ukuran saja sudah berbeda. Kemudian warna teman-teman ya, di sini tertulis 470 volt mikrofarad 16 volt. Artinya si kapasitor ini nilai kapasitansinya adalah 470 mikrofarad. Sedangkan rating voltasenya lebih kecil. Belum tentu teman-teman besar ukurannya si ilku tadi, besar juga nilai kapasitansinya, belum tentu teman-teman. Nah, di sini dia walaupun lebih kecil, kapasitansinya lebih besar, tapi rating arusnya lebih kecil teman-teman. Sedangkan di sini kapasitansinya lebih kecil, namun voltase atau ratingnya lebih besar. Belum tentu nilai kapasitansi juga ikut menentukan besarnya sebuah ilku atau kapasitor. Tergantung juga dari nilai atau rating si kapasitor ini tadi ya teman-teman. Oke, ini udah selesai ya. Kemudian yang ini teman-teman, lihat ya, ini rating kemampuan dari ilku ini 400 volt, sama ini 400 volt, 400 volt. Kenapa dia bisa lebih kecil? Karena nilai kapasitansinya dibandingkan yang ini jauh lebih kecil, hanya 4,7 mikrofarad. Jelas ini lebih kecil ya. Ketika ratingnya sama, kapasitansi berbeda, sudah jelas ini lebih kecil teman-teman. Jadi ketika ingin mengganti komponen ilku, jangan lihat dari ukurannya teman-teman, tapi baca dulu spesifikasi daripada ilku tersebut ya. Sekarang udah ngerti kan teman-teman cara membacanya, atau apa arti dari 4,7 mikrofarad, apa arti dari 100 mikrofarad, apa arti dari 400 volt. Oke, sekali lagi teman-teman, biar teman-teman paham, 400 volt artinya kemampuan dari ilku ini untuk dilewati atau menyimpan arus DC tadi
tidak boleh melebihi dari 400 volt. Kalau melebihi dari 400 volt, dia bisa meledak, bisa keluar cairan, bisa menggembung, bisa yang jelas bisa merusak dan membahayakan teman-teman ya. Jadi jangan salah menerapkan ilku itu ya teman-teman. Jadi misalnya begini ya teman-teman, kalau teman-teman tegangan DC-nya itu 25 volt, 25 VDC, teman-teman pasang kapasitor ini masih bisa teman-teman. Kemudian teman-teman pasang yang ini, sumber arus DC-nya 25 volt atau 32 volt atau 64 volt, 150 volt, masih bisa teman-teman. Karena apa? Karena rating dari kemampuan dari si elko atau kapasitor ini adalah 400 volt, di bawah dari sumber tegangan teman-teman yang lalui dari sini. Jadi masih bisa. Kalau dia di bawah, berarti masih aman ya teman-teman. Yang nggak boleh itu melebihi dari 400 volt. Ya. Nah, nilai kapasitansi ini teman-teman, ini juga nanti ada artinya ya teman-teman. Terus, karena nanti jadi pasti bingung. Kenapa sama-sama 400 volt, sama-sama mampu di 25 volt VDC, kenapa harus pilih yang besar? Kenapa harus pilih yang kecil? Itu nanti ya teman-teman. Belajar elektronika itu nggak bisa sekali semua ya teman-teman. Nanti bisa putus saraf kalian. Oke. Kemudian yang kapasitor yang ini ya teman-teman. Nah, ini nampak nggak teman-teman? Di sini spesifikasi dari elko ini 22 mikrofarad, 25 volt. Artinya sekali lagi kapasitansi dari elko atau kapasitor ini adalah 22 mikrofarad. Sedangkan rating atau kemampuan dari kapasitor ini maksimalnya adalah 25 voltase, 25 volt DC, teman-teman. Apa jadinya jika kapasitor ini dilalui arus listrik lebih besar daripada 25 volt, contohnya 35 volt? Rusak, teman-teman. Meledak, bisa kembung, meleleh, keluar cairan ya, teman-teman. Karena di sini ada dalamnya ini, teman-teman. Ada kimiawinya ya, teman-teman. Makanya kenapa dia bisa menyimpan arus listrik secara sementara. Oke, teman-teman. Kemudian yang ini ya teman-teman, sama. Baca di sini 35 volt, artinya kemampuan atau rating dari elko tersebut maksimal arus yang boleh dilewatinya adalah 35 volt. Tidak boleh lebih dari 35 volt. Harus di bawahnya, contoh 30 voltase masih bisa teman-teman. Kemudian yang di bawahnya 47 mikrofarad. Nah, jadi setiap kapasitansinya berbeda-beda, setiap elko berbeda juga ukuran fisiknya, berbeda juga nilai kapasitansinya. Nah, kapan kita menentukan ukuran kapasitansi dan voltase itu nanti ya teman-teman. Yang penting teman-teman dapat membedakan ya teman-teman, dan dapat membaca spesifikasi dari kapasitornya. Jadi tidak salah ya teman-teman. Kemudian yang ini ya teman-teman, sama ya teman-teman, 330 mikrofarad kapasitansi dari elko ini. 35 volt adalah tegangan maksimal atau rating dari kapasitor ini, yang ini 330 mikrofarad, 35 volt. Artinya kapasitansi dari elko ini adalah 330 mikrofarad dan maksimal tegangan yang boleh dilalui oleh elko ini adalah 35 volt. Ya, tidak boleh melebihi dari ini. Harus di bawahnya, contoh 30 volt. Nah, ya. Kalau yang ini karena dia 400 volt, boleh dia 300 volt, 350 volt. Nah, tertera di sini 400 volt adalah batas maksimal tegangan yang boleh dilewatinya atau dilaluinya atau disimpannya, teman-teman. Ya, begitu ya. Nah, untuk peletakan atau rangkaian dari elko ini juga nanti ada lagi, teman-teman. Dia bisa disusun atau ditemui dia
pada PCB atau motherboard, misalnya seperti ini ya, power amplifier ini, dia nanti ketika dia kapan dia harus disusun secara seri, kapan dia disusun secara paralel. Ini juga ya sama ya, kapan dia seri, kapan dia paralel, itu ada nanti teman-teman ya. Nanti kita belajar juga teman-teman. Yang penting teman-teman tahu dulu ya apa perbedaan, apa namanya ya. Oke teman-teman. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Ini ya, ini adalah ilku polaritas. Adalah sebuah ilku yang dapat menyimpan tegangan secara sementara dan mengeluarkan secara konstan ya teman-teman. Nah, oke. Itulah perbedaan yang tadi sama baterai teman-teman. Walaupun ini sama-sama dapat menyimpan tegangan, mirip seperti baterai, namun kapasitansinya sangat kecil teman-teman. Namun, kelebihan dari ilku ini dan baterai, walaupun dia menyimpan kapasitansinya jauh sangat lebih kecil daripada baterai yang di 3000 mAh, 5000 mAh. Sedangkan ini hanya 100 mikrofarad, tetapi teman-teman, ketika dia sudah menyimpan tegangan di sini, ketika dia mengeluarkan arus teman-teman, dia bisa berpuluh-puluh berkali-kali lipat ampere yang dapat dikeluarkan ya teman-teman. Itu teman-teman, berbeda ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Nah, yang ini juga sama ya, walaupun bentuknya berbeda ya teman-teman, tapi tetap ya sama ya teman-teman. Di sini 35 volt ya. Sama seperti tadi ya, teman-teman ya, udah paham ya. Kalau teman-teman simak dari tadi, itu pasti teman-teman udah paham ya. 35 volt artinya arus yang boleh dilewati oleh kapasitor ini atau ilko ini, batas maksimal tegangan adalah di 35 volt. Tidak boleh melebihi ini ya teman-teman. Kalau teman-teman melebihi dari rating yang telah ditentukan oleh pabrikasinya, ilko ini akan pertama meledak, bisa keluar cairan juga bisa, atau dia hanya menggembung juga bisa. Kalau dia sudah menggembung ya tidak apalagi digunakan ya teman-teman. Walaupun ya kadang bisa, tapi nilai ISR-nya sudah meningkat ya teman-teman, atau dia tinggi teman-teman. Apa itu ISR? Itu nanti ada lagi teman-teman ya. Yang penting ini dulu ya teman-teman, ini dulu teman-teman mengerti. Oke.